Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk, program yang selama setiap hari menemani Anda, khususnya di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, yang kami tayangkan untuk Anda dengan berbagai macam tema dan narasumber yang menarik yang kami sajikan untuk Anda. Kami sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda? Semoga Anda bisa berkumpul bersama keluarga Anda, bisa menikmati acara-acara yang kami suguhkan. Termasuk juga Anda yang ada di Tenggarong maupun ada yang ada di Sangatta, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda bisa berbahagia bersama keluarga Anda. Nah, pemirsa PKTV, kali ini di PKTV Talk kita menghadirkan beberapa narasumber dan kita mengangkat sebuah tema, yaitu persiapan Haji Bontang dan Haji Bontang siap berangkat. Kami menghadirkan narasumber, langsung saja saya perkenalkan. Sebelah kiri saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang, Haji Muhammad Hamzah SHIMH. Terima kasih atas kehadirannya di studio PKTV, Pak Kepala. Sebelah kiri beliau, ya ini tak kalah penting, beliau adalah Kasih Penyelenggara Haji, Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Najmuddin Tamimi. Selamat datang di PKTV. Terima kasih. Baik pemirsa PKTV, beliau berdua akan mendampingi, akan kita ajak untuk bincang-bincang terkait penyelenggaraan haji yang insya Allah pada beberapa hari lagi atau besok sudah khususnya Kota Bontang ya sudah akan berangkat dan bagaimana persiapan-persiapan termasuk apa-apa saran dan kebijakan beliau terhadap persiapan ini mungkin akan kita coba tanyakan kepada beliau. Langsung saja mungkin pada yang pertama mungkin Pak Ketua dulu. Pak Ketua, bagaimana sampai sejauh ini persiapan yang kita lakukan terhadap pemberangkatan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Hari Kamis, bagaimana sejauh ini dan apa yang mesti menjadi catatan bagi teman-teman yang nanti akan atau keluarga ya yang mungkin bisa diwawali nanti akan dilengkapi oleh Pak Nasir. Silakan Pak. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Pertama kami menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji itu adalah merupakan amanat undang-undang. Ya. Jadi undang-undang tepatnya nomor 8 tahun 2018 terkait dengan penyelenggaraan haji. Dan bahwa haji itu adalah penyelenggaraan haji maksudnya adalah tanggung jawab daripada pemerintah. Yeah. Pemerintah dalam hal ini adalah mulai dari tentu saja kepala pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia. Yang namun kemudian beliau mendelegasikan ke bidang teknis, yaitu kepada pembantu beliau, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Yang kemudian berlanjut sampai dengan perangkat dan unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama, hingga sampai juga ke Kementerian Agama Kabupaten Kota, termasuk di Kabupaten Kota. Kota Bontang. Kota Bontang. Ya. Jadi undang-undang tersebut diantaranya mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji. Dan disinilah kemudian selaku unit teknis pelaksana di daerah Kementerian Agama Kota Bontang mengambil peran untuk memberikan 3 aspek tersebut. Nah, dan sampai sejauh ini pelayanan, pembinaan dan perlindungan tersebut sudah diupayakan dan dilaksanakan secara maksimal kepada seluruh jemaah haji, tentu saja dengan harapan bahwa jemaah haji mendapatkan hak-haknya sehingga kemudian bisa menjalankan ibadah hajinya dengan sebaik mungkin. Dan tadi terkait dengan pembinaan, Kementerian Agama telah melakukan serangkaian bimbingan manasik haji dengan materi yang sudah terstandarkan milik Kementerian Agama, yang jumlahnya kalau secara umum itu untuk luar Jawa itu 8 kali di
kecamatan dan 2 kali di tingkat kota atau kabupaten ya, sama. Betul, sama. Nah, dan kemudian layanan tersebut memang bermula dari awal, semenjak awal. Jadi mulai pendaftaran jemaah haji dengan melakukan setoran ongkos naik haji atau biaya perjalanan ibadah haji itu di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dan kemudian mendaftarkan namanya untuk dicatatkan dan dimasukkan ke dalam list antrian. Nah, gitu ya. Sehingga itu secara urut tertib berjenjang gitu ya. Jemaah haji itu sesuai dengan porsi yang didapatkannya untuk diberangkatkan pada tahun yang sesuai. Nah, sehingga sebahagian besar jemaah kita yang tahun ini akan diberangkatkan tahun 2025 itu sudah mendaftarkan lebih dari 13 tahun. 13 tahun yang lalu ya, daftar. Dan ini kesempatannya di tahun ini untuk diberangkatkan. Kemudian tadi diberikan layanan mulai dari pendaftaran, kemudian informasi pelunasannya, kemudian melengkapi dokumen-dokumennya. Di antaranya dokumennya itu adalah dokumen paspor. Ya. Kemudian dokumen kesehatan yang sebelumnya untuk mendapatkan dokumen tersebut harus melakukan vaksin dan pemeriksaan kesehatan, general check up gitu ya, di instansi pemberikan layanan yang resmi milik pemerintah. Nah, seperti puskesmas dan di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Betul. Nah, setelah itu kemudian dipandu, diarahkan terkait dengan segala persiapan lainnya, diberikan segala layanan terkait semacam perlengkapan yang perlu dibawa, koper dan lain sebagainya, semuanya difasilitasi demi kenyamanan jemaah haji dalam melaksanakan ibadah. Dan bukan itu saja, terkait dengan bimbingan tadi, pelayanan. Tadi, khusus untuk jemaah haji Kota Bontang itu tidak hanya sebatas 10 kali Pak bimbingannya. Nah, ini bukti bahwa pemerintah dalam hal ini dan khususnya adalah Kementerian Agama Kota Bontang sangat peduli dan perhatian terhadap jemaah haji khususnya dari Kota Bontang. Jadi manasik itu lebih daripada 10 kali. Bahkan itu sampai kurang lebih 18 kali. Yang di padahal semestinya cuma 9 aja tadi ya. 10 saja. 10 ya. Lebih. Jadinya 27. 27 kali pertemuan. 27 kali pertemuan. Sama yang resmi. Karena 3 kecamatan ya. Betul. Semua ikut. Kenapa demikian Pak? Karena kita menyadari bahwa layanan kita itu adalah yang utama dan keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji ini betul-betul sangat penting dan berarti sekali buat jemaah. Seperti latihan lah ya. Betul. Semakin tinggi intensitas dan volume perjumpaannya diharapkan akan semakin menjadikan jemaah lebih siap, tingkat kemandiriannya tinggi, gitu, sehingga ketergantungan terhadap petugas itu semakin mengecil, dan kemudian segala rintangan, halangan, kesulitan ketika melaksanakan ibadah itu dapat kita minimalisasi. Jadi itu yang sudah kita upayakan, gitu ya, kita usahakan dengan semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik kepada jemaah haji di Kota Bontang. Ya, terima kasih. Terkait persiapan tadi, termasuk setelah mereka mendapatkan itu semua, setelah ditetapkan bahwa mereka berangkat tahun ini atau pada saat administrasi proses tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Yang 25 ini. Oke. Maksudnya yang tahun 2025 ini. Jadi gini, untuk tahun 2025 ini kan kita persiapkan itu sejak tahun 2024 ya. Oke, ya. Nah, bahkan dalam Juknis itu 2 tahun sebelum keberangkatan itu sudah sebenarnya 2 tahun sebelumnya. Nah, itu sudah tahu kita kuotanya berapa? Kalau masalah kotanya belum, Pak. Belum. Tapi kalau kota yang tetap yang itu sudah ada setiap
setiap kabupaten setiap provinsi provinsi atau setiap kabupaten kota itu sudah ada ditentukan. Nah, jadi kita menyiapkan itu kan biasanya kita sebelum pasti berangkat itu kita menyebutnya estimasi. Estimasi, ya betul. Estimasi. Nah, jadi yang untuk berangkat 2025 ini waktu itu kita sudah siapkan yang untuk mulai kita gabungkan di dalam satu grup itu sudah sejak 2024 itu 2000 sejak bulan Agustus. Nah, itu belum ada verifikasi yang keluar siapa-siapa namanya, tapi kita sudah karena kita memperkirakan estimasinya, ini mungkin bakalan berangkat ini. Nah, itu sudah kita gabungkan untuk mereka untuk konfirmasi ke Kemenak. Nah, jadi kita bikin grup WhatsApp untuk memudahkan informasi. Nah, kemudian ketika keluar informasi yang diverifikasi sesungguhnya, nah ini kita minta konfirmasi lagi ke mereka siapa yang memang betul-betul siap untuk berangkat. Karena memang ada sebagian ketika kita data itu ternyata ada yang sudah meninggal. Ada yang sudah meninggal atau mereka menunda gitu ya. Jadi mereka yang menunda sama yang meninggal ini harus ketika diverifikasi itu kita harus mengupload data mereka. Jadi harus kita cari ini. Nah, karena kalau kita tidak cari itu yang nama di bawah tidak bisa naik. Oh iya. Karena tertahan oleh nama mereka itu. Jadi itu kalau yang meninggal harus diupload akta kematiannya, kalau yang menunda itu harus ada diupload akta surat pernyataannya. Nah, seperti itu. Nah, itu sekitar bulan Oktober lah seperti itu. Jadi itu untuk memastikan bahwa beliau itu siap untuk memastikan. Nah, itu sebelum pelunasan. Nah, ini sambil mengenai paspor itu sambil berjalan. Yang sudah pasti itu harus bikin paspor. Nah, kayak gitu. Kemudian tentang habis mereka bikin paspor ketika dibuka untuk visa bio, Saudi visa bio, nah kita rekamkan untuk ini gunanya untuk nanti mendapat proses pemvisaan nanti seperti itu. Nah, kemudian sambil berjalan itu kita sambil mengadakan kami namakan itu manasik mandiri. Nah, artinya kenapa tetap dikelola oleh Kemenak ya. Kenapa jadi kami katakan mandiri? Karena ini kan tanpa pembiayaan. Nah, karena kita memanfaatkan geografis kita yang dekat jamaahnya ada, kita hanya umumkan bagi jamaah siapa yang mau, yang ada kesempatan. Nah, setiap minggu itu kita adakan. Setiap minggu. Jadi selain manasik hajinya, tentang pemberkasan, tentang pelaksanaan haji, tapi kita juga fikih ibadahnya, sama tauhidnya, nah, akidahnya. Nah, jadi itu ada kita tambahkan supaya akidahnya lebih mantap, kemudian fikih ibadahnya juga lebih mantap, kemudian yang lebih banyak dan lebih dominan itu manasik hajinya. Nah, itu untuk jamaah 2025 kami hitung itu sampai simulasinya, sampai praktek hajinya itu 17 kali pertemuan. Banyak ya. Nah, sampai jadi itu dimulai pada tahun 2024 ya, Agustus, September lah ya. Nah, kemudian masuk sampai ke Januari kemarin itu. Gitu. Nah, kemudian habis bulan puasa sekitar bulan April tadi itu baru manasik yang resmi. Intens sudah itu. Intens. Tapi kepastian berapa kuota yang kita dapatkan itu di bulan berapa kemarin? Kepastian kuotanya itu bulan Februari tahun 2025 ya. Itu. Jadi jatah kita gini, jatah kita untuk Kota Bontang itu 134 untuk yang nomor urut kursi. Nomor urut kursi. Artinya yang reguler itu ya? Yang reguler. Ya. Nah, kemudian ada 8% itu untuk prioritas lansia. Dari 100. Ya, jadi 134 tambah sekitar 12 orang. 11 orang kalau misalnya itu. 11 orang ya. 11 orang lansia. Nah, itu akhirnya jumlahnya itu nanti 145. 145 jadi total ya. Nah, tapi pada kenyataannya beberapa kali prioritas lansia ini muncul gitu ya. Ini hampir tidak pernah ada yang mundur. Bukan, ikut berangkat. Alasan atau karena ada yang meninggal. Sakit, kemudian ada yang belum siap. Nah, seperti itu. Padahal sudah kita anjurkan, bahkan mereka kan karena prioritas lansia ini itu mendapat prioritas untuk mendapatkan pendamping. Seperti itu. Nah, seperti itu. Karena itu tidak tertutupi oleh prioritas lansia, maka itu yang naik adalah cadangan. Naik. Cadangan.
Nah, kita untuk Bontang itu untuk pemberangkatannya 2023 itu bisa memberangkatkan 172. 172. Ya. Yang tahun 2023. Nah, kemudian 2024 itu 157-an. Ini yang menurun berarti. Karena bukan menurun, itu sebetulnya kan jatahnya cuma 145. Sudah lebih. Nah, karena daerah lain tidak bisa menutup, jadi kita bisa ambil. Kita bisa ambil. Nah, tahun ini mereka ada daerah-daerah lain kabupaten kota di Kalimantan ini mungkin lebih siap lagi. Akhirnya kita yang seharusnya 145 yang bisa kita berangkatkan hanya 151. Nah, hanya 151. Tapi itu sudah lebih dari kota kita yang 145 tadi. Sudah lebih. Nah, cuma dari 151 ini mereka ada 15 orang yang berangkat dari embarkasi yang lain. Oh, tapi terdaftar di kita. Terdaftar di kita. Hanya mereka berangkatnya dari embarkasi lain. Mutasi keluar daerah. Nah, mutasi keluar daerah. Karena kan mereka sekarang mungkin waktu dulu kerja di Bontang, sekarang biasanya penyebab seperti itu ya. Ya, itu karena mungkin pensiun atau pindah kerja segala macam seperti itu. Nah, kemudian ada mutasi masuk. Oh, ada yang masuk juga. Masuk. Hal yang sama mungkin dilakukan daerah lain kita tidak dapat ya. Berapa jumlahnya? Itu 6 orang. 6 orang. 6 orang. Oh, mutasi masuk. Jadi kita yang berangkat dari Kota Bontang itu 142 untuk jamaah ya. Total jamaah. Total akhirnya 142. Nah, yang akan berangkat besok ya. Itu termasuk pendamping dari kita juga ya. Iya. Ada yang tim ya. Kalau yang di luar kloter. Kalau yang kloter yang mendampingi kita ini ada 3 orang. Pak Sudai sebagai pembimbing ibadah, TPIHI, kemudian ada Bu Dr. Nur Saadah, itu kesehatan, tim medis, sama pendamping Mbak Amel gitu. Perawat. Itu dapat perawat. Itu di luar di luar. Oh, di luar itu kota jamaah. Karena kan mereka petugas kloter itu. Oke. Jadi dari Bontang itu sebetulnya kalau sama mereka 145. Nah, jadi yang besok diberangkatkan itu berarti 142. 2 jemaah yang berangkat dari Bontang. Ditambah dengan petugas lah ya. 3 petugas kloter yang berasal dari Bontang juga dan mendampingi jemaah Bontang. Tahun-tahun lalu ini juga ada ya? Atau jumlahnya sama? 3 juga? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena kebijakannya ada di provinsi tentang petugas kloter itu. Ya. Oh, berarti ini ada peningkatan lagi. Ya, ada peningkatan. Satu keuntungan buat jemaah haji Kota Bontang karena mendapatkan petugas kloter yang berasal dari Bontang dan ditempatkan untuk menjadi petugas membersamai jemaah Kota Bontang. Yang juga sebetulnya Pak bergabung. Ya. Bukan hanya Bontang, karena Bontang tidak memenuhi. Mana-mana aja nanti kita bergabung. Tidak memenuhi satu kloter yang jumlah 300-an lebih. Satu kloter itu 360. Ya. Nah, akhirnya kita sama gabung dengan Panajam Pasar Utara dan Kota Samarinda. Sangatta nggak masuk kita. Nggak masuk. PPU sama Samarinda. Nah, itu tadi disampaikan tadi, itulah keseriusan dan upaya maksimal gitu ya Kementerian Agama Kota Bontang untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah. Jadi tidak hanya di tahun berjalan saja, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Jadi sudah dilaksanakan manasik secara intens. Karena kita menyadari semakin banyak volumenya dan tinggi intensitasnya, tentu akan lebih mendalami lebih dalam tentu tentang peribadatannya, tentang bagaimana berkehidupan selama kurang lebih 42 hari ya. Mulai berangkat sampai nanti kembali lagi itu terhitung 42 hari. Jadi 2 hari itu perjalanan. 40 hari itu ada di sana. Betul. Dan kurang lebihnya itu kalau di sana itu kalau dari 40 tadi itu kurang lebih 10 harian, kurang lebih 10 hari itu di Madinah. Nah, kemudian di Mekahnya itu ada sisanya ya, ini 30-an lebih. Yang ini yang jamaah ini nanti seperti itu ya? Seperti itu estimasinya, Pak. Paling kalau memang itu karena beda-beda tahun lalu tidak sama. Kadang melihat situasi dan kondisi di Kota Madinah dan Kota Mekah. Yang jelas jemaah itu ditarget untuk di Kota Madinah untuk mendapatkan sunnah arba'in. Jadi 40 waktu di sana ya. 40 rakaat
Ya. gitu. Sekitar Berangkat 8 hari minimal, kadang bisa 9, kadang. Itu yang apa namanya menjadi keinginan semuanya. Ya. Betul. Ya, sekarang dari peserta tadi beberapa hari yang lalu kan sudah dilepas. Ya. Terus ada haji yang paling tua, ada yang paling muda di Bontang, ada gitu ya? Ada. Ya. Ada. Ya. Mungkin bisa disampaikan. Kalau yang paling tua itu usianya 83 tahun. Ya. 83 ya? Ibu Sumiati. 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 Oh. Sumiati. Yang 83 tahun? 83 tahun. Dan itu masuk yang tadi lansia. Lansia. Ya, prioritas gitu ya. Iya. Dapat perhatian khusus. Kemudian yang paling muda itu 28 tahun. 28 tahun. Itu namanya Dari Bontang ya? Iya. Si Lutful. Lutful. Muslim Purwocahyo sama Lutful. Iya. Gitu. Hanya beda bulan. Ya jelas pemirsa PKTV di Bontang tadi yang disebutkan beliau haji tertua umur 83. 83. 83, terus ada haji termuda umur 28 tahun. Kita berangkat total yang kita berangkat 145 berarti. 45 dengan 145. Sama Dengan petugas petugas. kloternya. Tugasnya kan. Betul. Ya, oke. Ya, oke. Sekarang besok ya udah berangkat ya. Berangkat dari Bontang. Bagaimana tahapan yang sudah disiapkan oleh Kemenak untuk pemberangkatan ini? Nah, jadi gini, Iya. untuk pemberangkatan kita sudah saat ini masih pengumpulan penyerahan koper dari jamaah ke Kemenak untuk nanti Ini saat sudah ini mulai ngumpul kan? Iya. sudah. Antar siang ini berjalan. sudah masuk Oke. truk nanti. Iya, Masuk ke dalam truk. Dari hari Rabu sudah mulai siang udah mulai masuk. Mulai Selasa. H-1 H-1. koper besar harus sudah diberangkatkan ke embarkasi. Oke. Gitu. Gitu. Kok ke embarkasi bukan Kemenak? Dari jamaah nggak Kemenak dulu. Kemenak Jemaah ke dulu. Kemenak, Kemenak. H-1 harus sudah terkirim Oh. ke embarkasi. Itu boleh sendiri dulu ya? Tidak Ya perlu. didulukan. Karena kadang-kadang truk bawanya kan agak pelan. Ah, kayak iya, gitu. iya. Jadi mereka Oh, iya, iya, betul. memastikan itu ya Seperti sendiri. Oke, Nah, terus. kemudian untuk jamaah juga sudah kita himbau karena kita berangkat insya Allah itu jam 6.00 sudah berangkat Hari Kamis berarti. hari Kamis besok Hari subuh. Kamis. Subuh. Oke, subuh. Besok subuh. Itu jadi kita himbau jamaah itu untuk salat subuhnya di rumah. Sholat subuh di rumah. Salat subuh sholat di rumah. baru berangkat. Setelah salam itu langsung Oh. naik mobil yang sudah dipasang stiker yang sudah kami bagikan stikernya itu. Oh, jadi stiker itu sama Kemenak udah diberikan, Diberikan. sebelumnya, terus dibeli untuk mobilnya mereka. Untuk berarti mobil ya? mereka yang Per pengantar jamaah. Berjamaah. per jamaah. Perjamaah atau ketika satu pasang Satu itu mobil hanya diberikan jatah satu Satu kendaraan, satu stiker. supaya jangan krodit. Kalau mereka membawa banyak rombongan, Tidak dianjurkan, Tidak. tidak dianjurkan. Iya. mengingat kondisi jalan dan lain sebagainya itu Oke. ketika jemaah datang dan pengantarnya banyak itu akan menimbulkan kredit, kemacetan dan sebagainya, justru itu akan menghambat estimasi Oh, waktu dan lain sebagainya. Maka dari awal sudah kita himbau ikuti panduan dan arahan petugas dalam hal ini penyelenggara haji gitu ya. Kalau dihimbau untuk membawa satu, bawalah satu. Kemudian untuk agenda perpisahan apa dan sebagainya silahkan diselesaikan Di rumah. di rumah malam itu. Ini untuk kenyamanan dan kemudahan jamaah juga dan kita bersama. Gitu. Aturan ini apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Kayaknya Mulai sejak habis Covid itu sudah habis kita COVID ya. terapkan. Ya. Kalau dulu kan rombongan-rombongan. Oh, iya. Itu Nah, jadi- bahkan sampai rekayasa Lalu lintas. lalu lintas juga Iya. sudah kita kondisikan Kita lakukan, kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan perhubungan untuk Dishub. area Satpol PP juga. Satpol PP. untuk area Pelepasan. pelepasan itu sudah disterilkan dan sudah dikondisikan satu arah dan itu hanya dropping, tidak bertahan. Jadi kendaraan tadi itu dropping jalan. Karena kalau dibiarkan tadi itu Krodit, ya krodit. krodit dan mungkin banyak prosesinya, Pak. Cium-ciuman, peluk-pelukan, wah lama sekali Oh iya iya. akan menghambat estimasi kita target Perjalanan. untuk perjalanan. Jadi melalui siaran ini bagi Sekaligus pemirsa informasi. ingin mengantar tidak dibolehkan. Iya, Artinya silahkan dilepas di rumah. Oh.
Silahkan dilepas di rumah. Jadi jemaah pun kita himbau dan kita arahkan, sudah kalau mau ingin pisahan dan sebagainya, selesaikan segalanya di rumah. Demikian juga nanti penyambutan sejenis begitu juga, sama sebetulnya. Tapi ini kita fokus ke pemberangkatan ini, begitu himbauannya. Jadi aturannya berapa yang bisa diajak? Satu mobil, Pak. Tidak dibatasi jumlahnya. Tidak apa? Cuma yang mengantar saja. Karena mereka satu mobil saja, dan itu tidak bisa bertahan, hanya dropping. Jadi mereka mau banyak ya selesainya di situ. Turunkan koper tentengan, turunkan jemaah, jalan. Dan mobil yang tidak ada stiker tidak boleh masuk. Tidak bisa. Akan dialihkan. Dialihkan, betul. Jadi jangan coba-coba membawa atau melanggar aturan. Kalau Anda masuk, tetap tidak akan bisa masuk. Dipastikan tidak bisa masuk. Betul. Akan dijaga oleh petugas. Itu tadi termasuk perlindungan jemaah. Perlindungan jemaah. Memang tujuannya itu ya. Untuk kenyamanan jemaah. Kenyamanan dan perlindungan jemaah. Karena mereka ketika sudah masuk area halaman pendopo itu sudah tidak ketemu lagi dengan keluarganya. Bagaimana kalau masyarakat mengatakan bahwa Kemenak kok tega sekali gitu? Kan sudah dianjurkan bisa di rumah kan? Jauh sebelumnya sudah diimbau, Pak. Jauh. Jadi ini kita terutama kepada jemaah, sebetulnya kan tergantung kepada jemaah hajinya gitu, terutama. Artinya kita tawarkan, Pak, ingin dimudahkan, ingin nyaman, atau ingin situasinya susah dan alat gitu ya. Mestinya berangkatnya estimasi kita jam 6 wajib jalan karena harus ada yang ditahan oleh keluarganya, ada yang masih mungkin tangis-tangisan apa dan sebagainya, ini enggak jalan gitu. Belum lagi persoalan-persoalan lain terkait teknis ya. Umpamanya jemaah haji karena kelelahan, kemudian pengen BAB, pengen apa dan sebagainya. Itu satu jemaah yang bisa akan menghambat situasi yang lain. Maka tuntaskan itu, himbauan kita tuntaskan itu di rumah. Betul-betul kalau mau pisah apa sebagainya, kalau perlu kalau habis maghrib dengan tetangga kiri kanan dengan selesaikan. Jadi maghrib itu subuh itu hanya ibadah dengan pengantar kendaraan jalan sudah. Demikian nyaman. Keamanan juga ya. Kalau manusia banyak kredit apa kan macam, kita tidak bisa memastikan kondisi barangnya, kondisi karu-karuan. Itu. Dan rombongan yang ada di mobil itu berapapun, yang penting hanya satu mobil saja. Dan mereka tidak boleh turun. Tidak bisa turun. Ngedrop aja. Iya, ngedrop aja. Yang turun cuma jemaah dan kopernya. Koper tentengan. Kopernya nanti langsung disambut oleh petugas teman Satpol PP. Pol PP. Dibawakan langsung ke pendopo. Jadi jemaah hanya jalan kaki saja. Seandainya itu pakai kursi, udah pakai kursi roda. Bontang ini luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau seperti daerah lain yang mungkin, kalau kita itu kan enak ya, datang terus diantar bis. Ini kan ada daerah-daerah yang melalui perahu, melalui bermacam-macam kan itu. Betul. Ya. Ini luar biasa, Bontang. Nah, sekarang mereka apa saran Pak Kemenak atau Pak Kasih terhadap persiapan mereka? Tentunya malam ini pasti mereka sudah mulai persiapan penuh ya. Mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh mereka. Oke, baik. Pertama memang penyelenggaraan haji ini adalah penyelenggaraan yang dibilang tidak sederhana, benar, tetapi ketika itu diikuti secara patuh, segala arahan, petunjuk, dan bimbingan dan pembinaan selama ini, yakinlah perjalanan ibadah haji akan terasa sangat khusyuk, nyaman, gitu ya. Gitu. Karena memang haji ini adalah prosesi yang besar, melibatkan 221.000 jemaah haji Indonesia, mobilisasi manusia dengan jumlah yang sedemikian besar dalam satu waktu untuk tempat yang sama. Gitu. Jadi relatif perlu penanganan yang sistematis. Terukur dan strategik. Tentunya. Itu untuk mereka kan semuanya. Untuk mereka semuanya itu. Nah, maka ikutilah arahan itu dan kemudian sabarlah menghadapi segala kalau bahasa agama itu masyaqqah. Jadi masyaqqatu safar. Jadi di dalam perjalanan ibadah haji ini banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi
real kesehariannya. Mohon maaf, umpamanya orang kaya atau orang pejabat Kebiasaan. atau apa terbiasa dengan segala yang mudah, segala yang nyaman, di sana mungkin kondisinya tidak akan sama. Jadi, umpamanya, contoh saja umpamanya terkait dengan ibadah sholat di Masjidil Haram atau baik di Madinah maupun di Mekah, itu semua aktivitas menggunakan kaki, Pak, sebagai modal utama untuk beraktivitas. Iya. Dan jaraknya tidak pendek, Iya. relatif lumayan. Lumayan. Beda dengan di Indonesia, cukup tarik sepeda motor, nggak jauh parkir di samping masjid, tinggal jalan kaki 10 meter, 5 sudah sholat. Di sana tidak. Dan itu aktivitas yang sangat makan umpama tidak mungkin menu yang biasa enak dan sebagainya. Di sana ya kondisinya juga berbeda. Nah, makanya saya nasihatkan sabarlah menghadapi masyakoh, kesulitan-kesulitan di dalam menjalankan ibadah haji ini. Tentu pemerintah dan terutama petugas-petugas saya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan pembinaan serta perlindungan yang terbaik buat jemaah. Yakinkan itu dan ikhlaskan hati. Gitu ya. Sehingga kemudian ibadah hajinya itu betul-betul nuansa uluhiyahnya, ketuhanannya, religinya, spiritualnya itu betul-betul dapat. Nah, sehingga haji yang dicita-citakan, haji yang mabrur itu dapat diraih oleh jemaah. Itu mungkin dari saya. Sekali. Ya. Pemirsa PKTV, kita masih di segmen pertama. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh beliau, Pak Kemenak, Kakan, Kepala Kantor Kemenak Kota Bontang, dan Pak Kasih, dan juga menjelaskan. Kita akan coba nanti lanjutkan dialog ini, tapi kita akan tayangkan pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk. Baik, pemirsa PKTV, kita masih di PKTV Talk. Kita bincang-bincang tentang Haji Kota Bontang. Sudah hadir di studi PKTV Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang, Bapak Haji Muhammad Hamzah, dan didampingi oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh, Bapak Najmuddin Tamini. Tadi kita sudah bincang-bincang terkait bagaimana mungkin proses persiapan ya, ada 3 hal kewenangan atau yang sudah dilakukan, pembinaan, terus bagaimana pelayanan, dan itu sudah dilakukan oleh beliau dan luar biasa. Memang saya juga karena peraturan atau kebijakan yang baru ini sebenarnya sudah setelah COVID ya, dilakukan pengantaran yang begitu disiplin, dan itu salah satu manfaatnya adalah untuk jamaah, kenyamanan jamaah. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau jamaah itu pada saat pemberangkatan sibuk dengan pamitan, sibuk dengan kekurangan-kekurangan, sehingga proses yang seharusnya bisa disiplin itu bisa jadi tidak tercapai. Makanya saya tadi membayangkan bagaimana di beberapa daerah yang mungkin secara geografis tidak senyaman Kota Bontang, itu bagaimana kreditnya. Ada yang naik perahu, ada yang persiapan harus ke masjid satu, masjid kedua untuk perpisahan, dan seperti itu ya. Nah, dan di sini luar biasa tadi disampaikan dengan proses yang ada. Mereka pun hanya diantar pun hanya untuk dropping saja, tidak boleh masuk, ada seremonial pun juga hanya mereka saja. Jadi ini sangat memudahkan para jamaah dalam melaksanakan ibadah. Saya akan lanjutkan diskusi ini. Pak Kepala dan Pak Kasih, dari proses mungkin dalam pemberangkatan, setelah tadi dijelaskan, mereka hanya di dropping. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Mereka ada acara pelepasan seremonial atau seperti apa mungkin? Silakan Pak. Begini, jadi sebetulnya semenjak tahun lalu itu ada tagline gitu ya dari Kementerian Agama, yaitu
haji Haji ramah lansia. Oh, haji ramah lansia. Ya, Meskipun itu untuk semuanya ya. meskipun untuk semuanya Ya. gitu ya. Tapi ini Tagline yang tagline untuk apa? Untuk memberikan tadi layanan yang terbaik. Nah, mengingat bahwa memang sebahagian besar jemaah haji kita itu usianya relatif sudah berumur lah, begitu ya. Nah, itu. Nah, maka tadi disampaikan bahwa memang upaya kita itu semaksimal mungkin, gitu ya, semaksimal mungkin untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan, termasuk dalam hal seremonial, Pak. Nah, maka sengaja. Jadi ini kemarin kita melakukan pelepasan. Sengaja pelepasan itu tidak dilaksanakan berdekatan dengan hari H. Itu sengaja, Pak. Memang disetting semacam itu. Kenapa? Lagi-lagi untuk memberikan kenyamanan. Karena jemaah haji ini biasanya sebagai budaya dan tradisi masyarakat Indonesia itu biasanya dilepas dengan sangat panjang, apa selamatan, pelapasan, apa dan sebagainya di rumahnya. Belum lagi nanti ditambah dengan prosesi seremonial yang panjang di pemerintahan dan seterusnya. Nanti masuk ke embarkasi begitu lagi. Nah, maka semua lini ini sudah sangat disederhanakan. Tapi tidak mengurangi, tanpa mengurangi kekhidmatan dan kekhusyuan di dalam prosesi menjalankan ibadah ini. Jadi semua dipersingkat, diperpendek, disederhanakan sedemikian mungkin yang kita dapat lakukan. Nah, salah satunya tadi. Jadi seremonial ketika pemberangkatan itu sudah tidak ada lagi, hanya ketemu mungkin salaman sudah lengkap jumlahnya, kendaraan siap. Mungkin bersalam-salaman mungkin dengan pejabat pemerintah yang mengantar, naik kendaraan, jalan. Begitu sampai nanti di embarkasi juga begitu. Penyambutan kita di durasi waktunya paling satu penyerahan gitu ya dari pemerintah daerah. Penyerahan kepada petugas panitia haji embarkasi itu paling lama Pak diberi hanya 5 menit untuk sekedar menyampaikan bahwa kami pemerintah daerah menyerahkan dan mewasiatkan istilahnya begitu, menyerahkan dan mewasiatkan untuk kemudian jemaah haji ini silahkan dikelola dan dibina oleh panitia haji embarkasi. Jadi diserahkan gitu. Jadi sudah lepas sudah tanggung jawab kita untuk memberikan tadi pelayanan pembinaan dan sebagainya. Sekarang menjadi tanggung jawab panitia di embarkasi. Nah, gitu. Jadi betul sekali tadi bahwa jemaah kita ini bervariasi dan sangat lelah gitu ya ketika harus menjalani berbagai prosesi, baik itu di lingkungan keluarganya ditambah lingkungan pemerintah lagi, belum perjalanan yang akan ditempuh dari Samarinda dari Bontang menuju ke embarkasi itu memakan waktu relatif lah 7-8 jam, belum dengan segala pernak-perniknya ya, orang tua dan seterusnya tadi yang saya ceritakan. Ada yang pengen BAB, ada yang ditunggu atau tidak ini ditunggu ya makan waktu. Ya kalau satu, kalau yang lain terpancing gitu ya. Satu BAB saya juga stres ini pengen BAB juga. Soalnya pas waktu-waktu yang itu ya. Nah, ditambah lagi dengan seremoni. Belum penerbangan kemudian 9 jam. Nah, di embarkasi itu sudah ada beberapa hal yang wajib ya, yang mesti diikuti. Itu pun sudah sangat di pressing. Jadi di embarkasi nanti berapa lama mereka? 24 jam. 24 jam. Itu disterilkan bahasanya gitu ya, dikarantina, disterilkan, makannya dikendalikan gitu ya, aktivitasnya berinteraksi dengan yang di luar jemaah itu dibatasi untuk supaya kesehatannya kemudian diperiksa, dicek up kesehatannya, terakhir finishing sebelum take off terbang. Nah setelah check up diharapkan jangan terlalu banyak interaksi dengan orang luar sebelum take off. Ya, karena setelah diperiksa itu dinyatakan layak terbang, mereka ya jangan berinteraksi terlalu banyak dengan orang lain, dibatasi sekali. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa betul-betul dia tidak membawa virus, membawa apa dan sebagainya begitu. Nah, sampai dengan urusan makannya itu dijaga di embarkasi itu. Nah, jadi dan seremoninya pun kalau dulu biasa agak panjang, Pak. Iya, betul. Ini tidak. Jadi mungkin hanya dalam tempo antrian saja mungkin yang agak lama. Itu durasinya sekitar mungkin 1 atau 2 jam. Semua jemaah satu kloter harus sudah terlayani semuanya. Pemeriksaan kesehatannya,
pemeriksaan Penyerahan paspor. dokumennya, Dokumen. pasportnya, kemudian penerimaan living cost-nya, biaya hidupnya yang menjadi jatahnya itu sekitar 750 rial. per jam. Oh, real ya. Rial, Nah, rial. 750. 10 rial kalau dikuruskan ke Itu maksimal itu. ya, memang jatahnya 750 Jatah. Pak. Oh iya. Jadi kalau dikuruskan ke 4.000 ya mungkin hampir berapa itu ya? Ya Iya. 6 jutaan lah mungkin 6 ya. jutaan. Cuma segitu deh. 3 juta. Ada 3 jutaan aja. 7 kali 4 ya. Ya, Oh ya, 3 jutaan betul. 3 juta. 3 jutaan dulu yang 1.500 Iya, itu ya. 1.500. Sebelumnya 1.500 Pak. Oh. Nah, sebelumnya. cuma 1.500 itu ada jeda makan Hmm. selama Armusna. Oh. Sebelum dan setelahnya itu ada jeda. Betul. Ini tidak ada. Semua jemaah haji dikasih makan selama di perjalanan ini 3 kali sehari dengan snacknya, full. Sehingga living cost-nya, biaya hidupnya tadi yang tadinya semula 1.500 diturunkan menjadi 750 rial. Ya itu tujuannya awalnya itu untuk supaya Ya, selama jeda sama-sama. waktu itu bisa beli Ya. apa gitu, sarapan, makan sebagainya sudah dilakukan. Nah itu. Oke. Jadi itulah upaya yang tadi dilakukan Kementerian Agama untuk kemudian memberikan layanan dan memudahkan jemaahnya. Salah satunya itu juga mempersingkat dan memperpendek segala aktivitas seremoni supaya jemaah haji betul-betul kondisi lahiriahnya, batiniahnya, lahiriahnya terutama si fisik kesehatannya betul-betul siap untuk diterbangkan yang kurang lebih 9 jam. Kelengkapan final terhadap administrasi dilakukan juga di embarkasi Balikpapan. Ya, tentu saja ya. Yang jelas ada standar Pak penerbangan. Itu pemeriksaan paspor oleh imigrasi, kepastian kesesuaian antara pasportnya itu benar, termasuk di dalamnya telah mengantongi visa, izin tinggal di Saudi. Kemudian dari sisi kesehatan ada kartu kuning. Sehingga tidak tutup kemungkinan jemaah yang menurut standar penerbangan karena sesuatu lain hal kesehatan tidak layak terbang bisa jadi akan ditahan dulu, ditunda penerbangan. Semoga tidak terjadi. Maka dari itu kita sangat diantaranya salah satu yang tradisi yang biasa itu HB Pak, HB darah. Itu kebanyakan jemaah juga. Kenapa? Pertama, begadang, Pak. Begadang biasanya apa? Ya tadi mau perpisahan. Iya, udah. Tradisi berminggu-minggu sudah selamatan, ngumpulkan keluarga, begadang, cerita. Nah, belum lagi dengan kelelahan tadi seremonial apa. Maka ujung-ujungnya mah HB darahnya anjlok. Nah, HB darah ini mesti dinormalkan dulu untuk bisa terbang. Ketika tiba waktunya, akhirnya jemaah tersebut ditunda sampai akhir penerbangan pun, maksudnya kalau terhabis, ketika memang tidak ada, tidak bisa terbang karena pesawat dalam hal ini maskapai tidak mengizinkan jemaah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan layak terbang untuk diterbangkan. Itu menjadi sayang sekali kalau terjadi. Sayang sekali, makanya kita jaga itu. Ya. Oke, Pak Najam, mungkin berapa rombongan atau berapa bis besok yang akan disiapkan, terus per bis berapa orang, dan nanti sampai di sana kira-kira seperti apa? Jadi untuk Untuk bis ya yang disediakan oleh pemerintah daerah itu ada 4 bis. Untuk jadi, 145 orang itu. Jadi per bis itu ada sekitar 35 sampai 37. 35 sampai 37. Dalam perjalanan ke Balikpapan ada berhenti di mana gitu? Mungkin nanti ada berhenti, rencana itu biasa itu sudah sudah diatur oleh di Bone ya, Bone. Oh iya ada diatur oleh mereka. Karena kan biasanya ini kan yang kita bawa ini kan banyak orang lansia. tua. Biasanya dalam perjalanan itu umpamanya mau ke kamar kecil gitu ya. Kemudian nanti di Samarinda juga. Nanti sebentar. Nanti kalau di rest area nanti kita melihat waktu. Jadi sesuai kebutuhan lah. Sesuai kebutuhan. Karena gini, kita untuk yang tahun ini sebetulnya kita diterima jam 11. Estimasi penyambutan 11 malam. Siang. Bukan, jam 11 siang di asrama. Nah, kita karena kalau kita berangkat sebelum subuh, ini repot di subuhnya ya. Repot subuhnya, kemudian kasihan jamaah itu pasti hampir tidak tidur nanti untuk menunggu itu persiapannya itu. Nah, oleh sebab itu kemarin kita koordinasi dengan pihak embarkasi asrama haji Balikpapan itu minta kalau kami terlambat kayak gimana gitu. Nah, jadi artinya diperbolehkan saja. Nanti mereka memproses yang duluan datang dulu. Nah, mungkin kita ketika datang nanti itu
bisa jadi disediakan makan siang dulu baru diproses. Itu jadi kemungkinan siang kita sampai sana siang. Dan sekitar jam 12 di sana ya. Sekitar jam 12 sampai jam 1-an itu. Iya, nah, mudah-mudahan kondisi di perjalanan ini tidak ada hambatan. Karena kita khawatir nih sama Rinda nih. Iya. Kalau nanti malam hujan bisa jadi artinya kita harus kondisikan itu. Artinya iya. mobil-mobil kecil kan mungkin tidak bisa lewat, tapi kalau bis mungkin bisa lewat. Nah, itu jadi kita mengawal itu harus ada yang umpamanya di mobil yang ikuti jamaah langsung di dalam bis kayak gitu. Ini bis-bisnya juga harus melakukan latihan juga di dalam kayak banjir. Tapi kan mereka sudah terbiasa dari bis patas juga mungkin. Iya, sudah tahu sudah tahu jalan yang bisa. Jadi rangkaian saya tambahkan. Jadi rangkaian bis tadi itu juga diiringi oleh dikawal kepolisian, mulai dari Bontang. Oke. Kemudian oleh kesehatan, Pol PP, kemudian tim kesehatan. Jadi mereka rombongan. Rombongan termasuk dalam rangkaian. Jadi itu tadi lagi-lagi kan dalam rangka memberikan layanan tadi. Ya mudah-mudahan dengan itu tidak ada kendala, hambatan apa sebagainya. Jadi itu sudah koordinasi kita dan sinergi kita itu bukan hanya lintas Polres Kota Bontang, tapi sudah wilayah-wilayah yang sudah bakal kita lewati sudah dikoordinasikan oleh pihak kepolisian. Tapi kawal dari Bontang terus ya sampai ke asrama haji. Jadi untuk memastikan mereka di perjalanan juga. Bahkan itu kemungkinan, Pak, soalnya kalau selama ini tradisi kita, mudah ini juga mungkin bisa dilaksanakan, itu per bis itu akan dikawal oleh satuan polisi, Pamong Praja. Betul. Setiap bis ada. Setiap bis ya. Setiap bis. Jadi buka belakang. Dan itu kita minta juga jangan hanya pria saja. Satu pria, satu ibu-ibu. Terkait dengan banyak hal. Dan ini sudah dilakukan besok ya? Sudah. Insya Allah sudah, Pak. Setiap tahun memang. Mudah-mudahan personilnya cukup lah gitu tersedia. Tapi selama ini sudah jalan. Tapi kita besok mudah bisa memastikan gitu, pastiannya. Ya, kita masuk kloter berapa sih? 16 ya? Kloter paling akhir untuk Kalimantan Timur ini. Kloter paling akhir ya. Nah, itu risikonya, Pak, buat jemaah kita ketika tadi yang kasus tadi itu, ketika umpamanya dia gagal terbang atau tertunda terbangnya, dia akan bisa bergeser ke embarkasi lain, Pak. Nah itu sampai dengan habisnya jemaah haji kita, entah itu nanti mungkin kloter hanya di Jakarta atau di Padang atau di Sumatera, ngejar terus itu sampai kalau dia memang sudah dinyatakan layak terbang, tapi kemudian embarkasi kita itu sudah menerbangkan semua kloternya, dia kemungkinan bisa akan dikirim ke embarkasi lain. Tapi harapannya janganlah itu. Makanya kita betul-betul jaga itu. Harus jaga. Kesehatan penting. Kesehatan penting ya. Itu hal sepele tapi kadang-kadang stres, makanan itu kan. Makanya kita tidak anjurkan, Pak, jemaah itu makan atau yang berasal dari luar atau bawaannya yang mungkin tanda petik lah. Umpamanya contoh bawa sambal gitu umpamanya. Begitu mau terbang ternyata diare, cocok lah, betul. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Maka ikuti gitu loh. Dan itu sudah dibimbing ya dari awal. Sudah. Nah, itu di asrama haji saja, Pak, bawanya belanja makan di kantin itu tidak diberikan sambal, dibatasi. Nah, sebelum lagi, jadi terkait dengan layanan tadi, jadi makanan yang disiapkan di embarkasi itu sudah melewati uji klinis, Pak. Uji klinis, dikawal oleh ahli gizi. Ada ahli gizi ya? Iya. Kesehatan. Ahli kesehatan dan diuji coba dulu oleh ahli gizi, kelayakannya dan sebagainya. Nah, itu sangat kehati-hatiannya. Tapi jemaah haji itu sudah kita informasikan juga sudah. Dan dosa nerima tamu apa sebagainya. Kalaupun ada tamu umpamanya dari keluarganya yang mungkin kebetulan ada di papan atau apa, cukup hanya dari depan saja, tidak bertemu, tidak boleh bertemu. Gitu. Hanya dari depan. Dan itu sudah ada pengawalannya. Itu 2 lapis di sana. Embarkasi. Dan sudah ada berlapis-lapis, Pak. Nah, ya, jemaah juga jangan ngoyo gitu maksudnya, jangan memaksakan diri untuk. Tapi lewat handphone boleh kan? Boleh sekali. Sah-sah saja. Untung sekarang masih ada handphone. Masih ada teknologi, Pak. Lumayan cukup membantu. Baik, setelah mereka sampai sana, ini kan sudah akhir-akhir mereka ke Jeddah, ke Mekah atau ke Madinah nanti? Itu mereka ini karena gelombang 2. Pada umumnya gelombang 2 itu langsung Jeddah. Jeddah dulu.
nanti setelah di Jeddah itu langsung menuju Landingnya Jeddah, Pak. Landingnya Jeddah. Jadi landingnya Jeddah terus ke Mekah Ke langsung. Mekah ya, seperti Oke. itu. Ke Mekah berapa hari ada rundown gitu? Di Mekah itu kan kurang lebih Kalau keseluruhan tadi sekitar 30-an. Nah, cuman ini kalau dihitung dari saya ini kan sudah masuk 1 Nah, itu Zulhijjah ini. sudah 1 Zulhijjah. Jadi untuk puncaknya itu tinggal hanya 8-9 hari pun. 8-9 hari Iya, ya? 8-9 hari sudah hajinya. Terus. Arbuzna, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu Arbuzna Pak istilahnya. Sebenarnya secara ini menguntungkan berangkat di awal atau di akhir gini sih? Tergantung itu. Relatif, ya. Relatif itu. Penilaiannya. Iya. Rasanya. Gitu. Rasanya. Karena Pak. setiap jamaah itu pasti punya cerita sendiri. cerita. Kisahnya masing-masing. Kan ibadah haji ini satu kali berangkat itu seumur hidup ceritanya udah habis kan. Iya, betul. Ceritanya nggak akan habis. Iya. Tapi yang ke Bontang ini termasuk di akhir, di akhir ya. Ya, Terus jadi mereka masuk gelombang 2. Gelombang 2. Jadi langsung ke Mekah. Jeddah, langsung ke Mekah. Ya. Ya, nanti berarti akhir-akhir Akhir baru dari Madinah. berarti ke Madinah. Nah, mereka pulangnya nanti tanggal 9 Juli 9 Juli. sampai Indonesia. Estimasinya. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala. Ada kendala ya Pak ya. Ya, langsung 9 Juli itu sudah di Bontang atau masih baru nyampe Baru bandara. Oh iya. Landing iya, di Balikpapan. Oke, di Balikpapan. Oke. Pak, kira-kira ini waktunya sudah sangat mepet, tapi yang penting gini, bagaimana mengantisipasi bahwa mereka yang berangkat kan ini ya, untuk tahun-tahun ke depan atau mungkin menghindari jamaah yang salah, mungkin kena calo atau mungkin salah ini ya, atau menggunakan haji khusus deh, yang haji furoda itu ya. Itu seperti apa agar mereka tidak terjebak oleh hal-hal seperti itu? Oke, baik begini. Terkait dengan perhajian ini memang ya tadi ada salah satu jargon ya begitu ya, ramai sekali itu. Muslim mana sih yang tidak merindukan Baitullah begitu ya. Jadi memang ini manis sekali Pak. Iya. Kalau bahasa orang bisnis ini adalah big opportunity gitu ya. Big Jadi untuk urusan bisnis dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi tentu saja bukan berarti bahwa ada yang sengaja atau ingin memanfaatkan momen ini gitu ya. Tapi kita tidak dapat memprediksi segala sesuatunya gitu ya. Maka tentu kita menghimbau supaya jemaah haji atau umat Islam Muslim yang ingin berhaji untuk pertama memang sangat berhati-hati, selektif di dalam memilih travel haji kalau ingin melakukan berhaji dengan tidak menggunakan yang resmi atau reguler milik pemerintah. Kenapa? Ya tadi bahwa ini sangat besar sekali peluangnya buat pengusaha dan sebagainya untuk mencoba berbisnis melewati jalan ini halal gitu ya, sah begitu ya, halal. Tapi di antara sekian banyak itu ada memang perusahaan atau travel yang bonafide, ada yang memang masih uji coba atau masih coba-coba berbisnis dan sebagainya, sehingga di dalam penyelenggaraannya itu hanya ketemu banyak hal dan lain sebagainya yang di luar dugaan, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan jemaah haji yang mestinya bisa diberangkatkan atau gagal diberangkatkan. Nah, maka selektiflah memilih travel haji, komunikasikan dia terutama dengan kita, betul, komunikasikan dan konsultasikan dengan Kementerian Agama, dan ada lembaga-lembaga travel yang memang punya izin. Punya izin dan perusahaannya sangat qualified lah secara catatan atau sebagainya. Jangan mudah terpancing dengan janji-janji muluk begitu ya, janji-janji muluk dan belum teruji, dan belum terbukti, apalagi dengan iming-iming haji berbiaya murah, itu ya, yang berbiaya mahal saja itu relatif sangat susah dan sulit gitu ya, apalagi bagi pemula. Jadi lihat track recordnya. Ya, kemudian catatan izinnya dan sebagainya yang ada di Kementerian Agama. Nah, itulah salah satu mungkin kiat-kiat untuk mengantisipasi
jemaah haji yang dirugikan oleh ya mohon maaf pebisnis itu, termasuk juga dalam hal pelaksanaan umroh. Umroh begitu, juga. betul. Umroh begitu. Jangan terpancing dengan biasa itu, murah. Banyak tawaran murah. Ya, gampang. Murah atau cepat begitu, langsung berangkat dan seterusnya. Komunikasikan dulu, tanyakan dulu ke apa namanya, ke bagusannya, bagus atau tidak gitu. Qualified atau tidak. Nah, kita sudah punya catatan-catatan travel mana yang memang layak untuk memberangkatkan baik haji maupun umroh itu, dan ada catatan-catatan hitam, Pak. Catatan-catatan hitam punya itu yang ya mengantisipasi agar masyarakat tidak dirugikan. Oke, sebelum harapan mungkin Mbak Naja memberikan tips-tips ya bagi para jamaah yang mungkin besok sudah mulai, dan mungkin jamaah yang lain, karena kita disiarkan oleh Sekaltim dan mungkin lewat YouTube pun juga bisa disaksikan. Silakan, Pak. Oke. Artinya untuk jamaah yang akan berangkat tahun ini, ya jagalah kesehatan, ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kemudian ikuti arahan petugas-petugas kloter atau ketua rombongan dan regunya, supaya ini untuk memudahkan semua, dan mudah-mudahan jamaah haji Indonesia secara keseluruhan dan khususnya jamaah Bontang bisa mendapatkan haji yang mabrur. Ya, terakhir himbauan Pak, mungkin kepada dari Kemenag ke masyarakat. Silakan Pak. Oke, baik. Pertama mungkin kami dari Kementerian Agama Kota Bontang itu mengucapkan selamat jalan kepada jemaah haji Kota Bontang. Selamat menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajinya mabrur, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada masyarakat Kota Bontang, khususnya secara umum, kami menghimbau bantu para jemaah haji dengan tidak terlalu banyak mempersulit dan menyusahkan jemaah haji, terutama pasca maupun nanti pra berhaji, dengan sesuatu hal yang tidak terlalu penting gitu ya, yang sebetulnya masih bisa ditunda, semacam apa, kalau bahasa Jawa itu ngalap berkah haji gitu ya. Itu kan bisa ditunda, bisa tidak ada, tetap keberkahannya masih ada, tidak akan hilang gitu. Yang selanjutnya bahwa Kementerian Agama kami itu di tahun yang akan datang, Pak, itu sudah mencanangkan sebuah aksi perubahan tentang penguatan layanan haji di Kota Bontang dengan melaksanakan ekstra bimbingan haji. Jadi namanya ekstra bimbingan haji. Sebagaimana tadi juga sudah pertemuannya itu ditambahkan gitu ya. Kemudian kita akan lebih memaksimalkan materi dan panduan perhajian yang tidak hanya dibatasi dengan hanya terkait dengan permanasikan peribadatan, tapi juga rangkaian-rangkaian itu kita coba materikan. Bahkan kita menggunakan pengenalan digital gitu ya, teknologi media sosial. Contoh umpamanya yang paling sederhana itu adalah Sherlock di WhatsApp. Itu karena jemaah kita ini kan relatif tua-tua, kadang-kadang kita pandu Pak, betul itu. Kenapa? Siapa tahu nanti di sana susah pulang ke hotel, penting sekali bisa Sherlock. Nah, jadi kemudian kita untuk yang tahun datang itu kita akan buat ya kelompok-kelompok apa istilahnya, kelompok-kelompok jemaah haji per zona. Jadi kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat itu masing-masing punya WhatsApp dengan dikomandani oleh kepala kantor urusan agama kecamatan tersebut. Barangkali ada problematika, ada permasalahan, ada hal apapun terkait dengan perhajian itu bisa dikomunikasikan melewati grup WhatsApp per zona tadi itu. Nah, di samping itu juga kita membuat hotline, Pak. Jadi hotline itu insya Allah ada 4 nomor nanti yang kita gunakan, yang jemaah bisa berkonsultasi apa sebagainya terkait dengan perhajian, prosesnya dan sebagainya. Hanya saja memang
karena ini WhatsApp ini juga dipegang oleh para personil yang membimbing haji, tentu juga kita batasi, mengingat mereka juga perlu ada waktu istirahat dan sebagainya. Jadi layanan ini, betul. Jadi hotline ini hanya kita siapkan di hari kerja, dan di jam kerja. Sehingga kalau seandainya umpama berkonsultasi di hari Sabtu umpamanya, ya mungkin akan direspon di Senin gitu, karena hak mereka untuk mendapatkan libur istirahat juga perlu. Nah itu jadi itu rencana ekstra bimbingan tadi, materinya akan kita lebih karena kita menyadari semakin intensitas bertemu antar jemaah ini tinggi, Pak, toleransi, pengertian, empati sesama jemaah itu akan semakin kuat, kekompakannya akan semakin bagus. Susah, ada yang bantu ya. Begitu, betul sekali. Jadi sehingga karena tadi ini bukan hanya tentang bagaimana tawaf, sa'i, umroh, melontar dan seterusnya. Ini tentang berkehidupan selama 40 hari tersebut. Jadi kadang-kadang itu menjadi menjadi problem dan menjadi tanda petik lah. Sedikit mengganggu ibadah hajinya karena adanya interaksi yang tidak bagus gitu ya. Umpama contoh nih ya, saya ilustrasikan saja. Bagaimana AC gitu ya. Ketika dalam satu kamar, AC satu pengennya dingin, satu pengen dingin sekali, satunya pengen, waduh jangan dingin dong. Nah itu perlu hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu kadang-kadang menyebabkan ya tadi saya bilang tadi perselisihan. Tapi kalau mereka sudah saling sehati, saling pandu, saling bantu dan seterusnya, mungkin kehidupan ini yang mengganggu kecil-kecil yang mengganggu ini bisa semakin kita minimalisasi dengan salah satunya intensitas pertemuan yang tinggi tadi. Gitu. Yang kedua tadi hotline kita siapkan. Yang ketiga kita butuh zona-zona ini biar barangkali di masing-masing zona, Pak, kami perlu tambahan ini terkait dengan ini masih 420 nih Pak Yai nama Pak Kiai Haji Panaja yang ngisi kita tambahan nih, gimana, siap? Nah, siap. Dan itu semua gratis, artinya kita tidak memungut biaya sepeser pun dari jemaah. Jadi itu sudah dilakukan, tidak ada biaya. Kalaupun seandainya ada jemaah yang ingin membawakan makanan apa, kita tidak membatasi sih, gitu ya. Kadang-kadang jemaah itu suka begitu, Pak. Betul, kata-kata ya. Tapi ya kita tidak kita himbau untuk, tidak ada beban, dan Kementerian Agama narasumbernya ya sudah rata-rata pemberi materi ini lintas sektoral juga berencana, Pak. Itu rata-rata kalau untuk peribadatannya itu harus sudah bersertifikat. Harus sertifikat. Nah, jadi sertifikat pembimbing ibadah haji. Yang kedua yang tadi lintas sektoral, Pak. Jadi dari kesehatan kita minta. Rencana kita itu dari BSI selaku bank penerima BSI, syariah Bank Syariah Indonesia. Kemudian dari imigrasi terkait dengan paspor. Nah, kemudian dari itu BPJS kemungkinan bisa kita libatkan juga untuk terkait dengan tanggungan dan seterusnya. Pemerintah kota tentu saja tidak dipisahkan karena amanat undang-undang ini tanggung jawab dari daerah menuju ke embarkasi tanggung jawab dari daerah ke embarkasi itu adalah panitia haji daerah sebetulnya, Pak. Nah, demikian juga dari debarkasi tempat kembali ke daerah. Dan kita kolaborasi selama ini. Dan alhamdulillah kolaborasi kita dengan Pemkot juga sebagai sangat baik. Kami juga selaku Kepala Kementerian Agama beserta jajaran juga mengapresiasi dan sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kota Bontang yang telah bersinergi dan telah bekerja sama bahu-membahu untuk mensukseskan memberikan layanan kepada umat kita, terutama umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji ini, sehingga apa yang menjadi program Presiden Prabowo dan juga program Kementerian Agama terkait dengan layanan ibadah yang berdampak dan sukses haji ini dapat kita raih bersama. Amin. Demikian. Ya, Pak Kemenak, luar biasa apa yang disampaikan. Ini sungguh membuat masyarakat semakin nyaman, dan lagi-lagi masyarakat Bontang ya, semoga kita berdoa bersama kita bisa ikut ya gitu. Amin. Karena ini sekarang 17 tahun yang akan datang ya, Pak ya, antrinya ya.
Oh, kalau untuk bukan 17 ya? Yang tadi ya? Ini Bisa ini sampai- 13. Yang ini kalau 13. daftar ini yang sekarang Kalau sekitar daftar tahun 43 tahun, Pak. 43 Kalau tahun. daftar tahun ini Sekarang ini 43 daftar tahun. sekarang. Iya. berdasarkan estimasi 145 Wah. per tahun tadi itu. Ya, Prediksi. sekarang nabung aja yang banyak untuk ikut. Doa, Pak. Doa. Kekuatan doa. Untuk ikut Dengan haji yang khawatir. khusus ini. Ya. Ya. Ya baik Pak Kepala Kemenak, Ya. Pak Najat, terima kasih atas sama. kehadirannya di PKTV. Apa yang Bapak sampaikan semoga menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita di PKTV Talk dengan tema Haji Bontang 2025, dan semoga apa yang disampaikan beliau-beliau bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya Teguh Suharjono, pamit undur diri, kita akan ketemu lagi di PKTV Talk yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Merdeka.